Zaki memijat kaki dan tangan Ferin dengan perlahan. Kini dia harus bisa menuruti ucapannya, agar tidak kena marah lagi. Mas, jika kamu datang ke rumah orang tuamu nanti, coba kamu bicara pada Kak Nia. Kenapa dia malah membelakangnya sih? Padahal aku adalah adik iparnya sekarang. Ucap Ferin kesal. Mendengar ucapannya, Zaki hanya terdiam dan bingung harus menjawab apa. Mas, kamu dengar gak sih? Tanya Ferin. Iya sayang, aku mendengar ucapanmu. Aku lagi fokus mijitin kamu kan? Jawab Zaki. Padahal sebenarnya dia sudah lelah jika terus-menerus memperkeruh keadaan. Padahal yang Zaki inginkan, dia hidup dengan tenang bersama wanita yang sebentar lagi akan memberinya anak. Tapi sepertinya Ferin belum juga puas membahas masalah yang terus saja dia besar-besarkan. Ingat ya mas, kamu harus bicara pada Kak Nia. Jangan sampai dia berani membelakangnya lagi. Aku tidak suka. Ucap Ferin. Sayang, aku tahu apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Tapi jika aku boleh memberi saran, lebih baik jangan berurusan lagi dengan keluarga kita sayang. Aku sudah lelah jika harus berdebat dengan mereka. Ucap Zaki menjelaskan. Mendengar hal itu, Ferin tampak berpikir, ucapan Zaki memang ada benarnya juga. Tapi apa kamu yakin tidak mau berurusan lagi dengan keluargamu, mas? Tanya Ferin. Zaki menarik napas kasar. Dengan penuh pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak akan berurusan lagi dengan keluarganya sendiri. Ya benar. Aku sudah siap. Aku juga tidak akan membutuhkan mereka lagi. Aku sudah bahagia hidup bersamamu sayang. Dan sebentar lagi, aku akan segera mempunyai anak darimu. Zaki bicara sambil mengelus perut Ferin. Ferin langsung tersenyum licik saat mendengar ucapan Zaki. Sekarang dia benar-benar puas, karena sudah berhasil menjauhkan Zaki dari orang-orang tersayangnya. Kenapa kamu malah memilihku mas? Apa benar kamu bahagia hidup bersamamu? Tanya Ferin meyakinkan. Zaki menatap wajah Ferin dengan penuh arti, lalu dia memegang tangan kekasihnya itu. Sayang, hidupku terasa sempurna jika bersamamu. Apalagi akan hadir seorang anak. Itu semakin membuatku bahagia nantinya. Dan satu hal lagi, apa kita nikah siri saja dulu? Ucap Zaki. Tentu saja Ferin terkejut saat Zaki membahas tentang menikah siri. Sudahlah, jangan terburu-buru. Lagian kontrakan ini bebas kan? Jika ada orang yang bertanya, ya kita jawab bohong saja kan? Pura-pura saja sudah menikah. Ucap Ferin menolak. Zaki tampak berpikir, padahal sejak pertama mereka berhubungan, Ferin selalu bilang jika dirinya ingin segera menikah dengan Zaki. Tapi kini ucapannya berubah lagi. Ferin malah menolak untuk diajak nikah siri oleh Zaki. Apa kamu menolak untuk menikah siri denganku? Kenapa? Atau memang kamu ingin menikah secara resmi? Tanya Zaki heran. Untuk kali ini aku tidak mau dua-duanya. Sudahlah, jangan membahas pernikahan dulu. Kita juga sedang hidup bersama kan? Jadi apa yang harus dipusingkan? Ucap Ferin. Ferin tetap dengan keputusannya. Dia tidak mau menikah siri ataupun menikah resmi dengan kekasihnya itu. Entah apa alasannya. Aku hanya malu pada orang-orang sayang. Jika kita sudah menikah, pasti bisa hidup dengan tenang kan? Tanpa gunjingan orang lain. Zaki bicara sambil tersenyum. Namun tetap saja Ferin menolak untuk diajak menikah oleh Zaki. Dia malah semakin marah dan memaki pria itu. Seharusnya kamu bisa memberiku rumah mas. Jangan gampang nikah dulu. Ucap Ferin. Tapi kamu selalu bilang kan jika ingin menikah denganku. Apa kamu lupa Ferin? Saat di rumah Anya, kamu selalu menggodaku. Ucap Zaki. Halah. Sudahlah mas, jangan diingat-ingat kembali. Jika boleh jujur, saat pertama kali kita berhubungan ya memang, aku ingin segera menikah denganmu. Kupikir rumah yang sedang Anya tempati sekarang adalah rumah milikmu. Tapi ternyata bukan. Ucap Ferin dengan nada kesal.
Ferin mulai meluapkan kekesalan dan kekecewaannya pada Zaki. Jadi hanya gara-gara rumah. Seharusnya kamu tenang saja. Semoga kedepannya aku bisa memberimu rumah sayang, ucap Zaki. Bukannya mendengar ucapan Zaki, Ferin malah mengambil ponsel miliknya dan memainkan benda pipi itu. Sayang, apa kamu mendengar ucapanku? Tanya Zaki. Ferin tidak menjawab. Dia hanya fokus memainkan benda pipi miliknya. Karena merasa tidak dihargai, Zaki berdiri dan pergi ke kamar mandi. Setelah melihat Zaki masuk ke dalam kamar mandi, Ferin langsung menekan nomor ponsel Sandi dan akan menghubunginya. Setelah menunggu beberapa saat, Sandi pun menjawab panggilan telepon darinya. Halo sayang, ucap Sandi di seberang sana. Iya halo mas, kapan kita ketemuannya? Tanya Ferin pelan. Dia terus melihat ke arah kamar mandi, karena takutnya Zaki memergoki dirinya. Hari ini juga sayang, sekarang kamu langsung siap-siap saja. Nanti aku akan menjemputmu sesuai titik lokasi yang kamu kirim. Jawab Sandi di seberang sana. Mendengar ucapannya, Ferin tampak senang dan senyum-senyum sendiri. Ya sudah aku siap-siap dulu ya mas. Dah, ucap Ferin. Setelah itu dia mengakhiri sambungan teleponnya. Aku harus siap-siap, ucap Ferin. Dia beranjak dari ranjang dan langsung membuka lemari pakaiannya. Dia memilih baju yang akan dia kenakan untuk bertemu dengan Sandi, lalu pandangannya tertuju pada dress pendek yang terlihat begitu seksi. Nah ini dia. Jika aku memakai dress ini, pasti Mas Sandi semakin tergoda dengan kemolekan tubuhku, gumam Ferin. Tanpa menunggu lama, dia mengambil dress itu dan akan mengenakannya. Setelah dress itu menempel di tubuhnya, Ferin berkaca di cermin. Dia memutar tubuhnya. Dia juga merasa dirinya sangat cantik dan seksi jika memakai dress berwarna hitam itu. Sudah lama aku tidak memakai dress ini, gumam Ferin. Lalu dia mengambil tas kecil yang berisikan makeup. Setelah itu dia duduk di tepi ranjang untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Saat Ferin sedang memoles wajahnya, tiba-tiba saja Zaki keluar dari kamar mandi. Dia sudah selesai membersihkan diri. Loh sayang, kamu mau kemana? Tanya Zaki merasa heran. Ferin tidak menjawab. Dia hanya fokus memoles wajah mulusnya. Karena penasaran, Zaki mendekat ke arah Ferin sambil menelisik tubuhnya dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Kamu mau pergi keluar? Tanya Zaki. Ferin menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah Zaki. Iyalah, pakai nanya, bentak Ferin. Setelah itu dia melanjutkan aktivitasnya. Dengan pakaian terbuka seperti ini. Lihatlah penampilanmu sayang. Kenapa kamu mau memakai dress sependek ini? Tanya Zaki. Ternyata dia tidak suka dengan penampilan Ferin, yang seakan-akan sengaja ingin memperlihatkan lekuk tubuhnya pada orang lain. Sika, jangan bawel mas, aku ada urusan. Kamu diam saja di sini, jangan banyak bicara lagi, ucap Ferin dengan tegas. Setelah selesai memoles wajahnya, Ferin berdiri dan mengambil tas lempang miliknya. Tidak lupa dia memakai heelsnya juga. Kini Ferin tampak menawan dengan lipstik merah yang menempel di bibirnya. Itu semakin membuat dirinya mempesona. Bagaimana mas penampilanku? Apa aku sangat cantik? Tanya Ferin. Iya kamu sangat cantik. Tapi apa kamu lupa? Jika kamu sedang hamil, kenapa kamu tidak memakai dress panjang saja? Tanya Zaki heran. Dia merasa cemburu melihat Ferin memakai dress pendek seperti itu. Dia takut banyak pria yang melihat kemolekan tubuh kekasihnya itu. Aku tidak punya dress panjang mas. Kamu juga tahu kan semua pakaian milikku semuanya pendek-pendek. Jawab Ferin. Kamu bisa memakai jaket kan? Tanya Zaki lagi. Gak mau. Dasar norak, bentak Ferin. Karena tidak mau terus berdebat dengannya, Ferin melangkahkan kakinya dan pergi menuju ke arah pintu. Jangan asal main pergi saja,
Kamu mau pergi kemana? Aku antar saja ya, ucap Zaki menawarkan diri. Ferin menoleh ke arah Zaki sambil tersenyum. Aku mau main bersama teman-temanku, Mas. Kamu juga tidak usah mengantarku. Kamu di sini saja dan siapkan makanan. Nanti saat aku pulang kamu sudah menyajikan makanan ya dah, ucap Ferin. Dia membuka pintu dan keluar. Setelah melihat kepergian Ferin, kini Zaki masih terdiam dan mematung di sana. Dia pikir Ferin memang sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Dia pergi keluar dengan penampilan seperti itu. Apa dia tidak malu? Kenapa dia tidak menghargai perasaanku? Gumam Zaki. Tapi Zaki masih berpikir positif. Mungkin saja Ferin memang harus memakai pakaian seperti itu saat bertemu dengan teman-temannya. Dia juga sadar karena selama ini Ferin selalu memakai pakaian yang terbuka. Karena tidak mau diambil pusing, Zaki akan mengenakan pakaian terlebih dahulu. Setelah itu dia akan berkutat di dapur. Zaki membuka lemarinya dan mengambil celana pendek dan kaos oblong miliknya. Lalu dia pun memakai pakaiannya. Sesudah memakai pakaiannya, tiba-tiba saja pandangannya tertuju pada tas yang lumayan besar milik Ferin, tersembunyi di dalam lemari pakaiannya. Tas apa itu? Kenapa dia malah menyimpan tasnya di dalam lemari? Gumam Zaki. Saat dia hendak mengambil tasnya, tiba-tiba saja terdengar ada suara ketukan pintu dari luar. Zaki mengurungkan niatnya untuk mengambil tas itu. Dia berdiri dan berjalan menuju ke arah pintu. Sesampainya di sana, dia langsung membuka pintunya dengan lebar. "Bu Rina," ucap Zaki pelan. Ternyata dia adalah sang pemilik kontrakan. Entah apa alasan Rina, sampai dia mau berkunjung ke kamar Zaki dan Ferin. "Zaki, ada yang ingin saya bicarakan," ucap Rina. "Oh, ada apa, Bu?" tanya Zaki heran. Rina mengajak Zaki untuk duduk di kursi yang ada di luar. Setelah mereka duduk, kini Rina tampak memasang wajah yang serius. Dan seperti ada sesuatu hal penting yang ingin dia sampaikan pada Zaki. "Apa-apa, Bu Rina?" tanya Zaki lagi. Rina menarik napas panjang dan menatap wajah Zaki. "Saya mau tanya, apa kamu dan wanita itu sudah menikah?" tanya Rina dengan memberanikan diri. Dia menanyakan hal itu. Sontak saja hal itu membuat Zaki terkejut. Inilah yang paling dia takutkan. Karena dia tidak berani membicarakan yang sebenarnya pada Rina. "Zaki," ucap Rina pelan. "Oh iya, Bu Rina. Apa kamu dan wanita itu sudah menikah? Sehingga kalian bisa satu kontrakan seperti ini?" tanya Rina lagi. Mendengar ucapannya, entah kenapa lidahnya terasa keluh. Zaki langsung tidak bisa bicara dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari sang pemilik kontrakan. "Aku tahu jika kamu dan wanita yang bernama Ferin itu belum resmi menikah, kan? Kamu dan Anya juga belum resmi bercerai, kan?" tanya Rina. Zaki semakin terkejut mendengar ucapannya. Dia benar-benar tidak percaya jika Rina mengetahui masalah yang sedang menimpanya. "Bagaimana bisa Bu Rina tahu permasalahan yang sedang menimpa kehidupanku?" tanya Zaki. "Zaki, apa kamu lupa jika aku adalah teman ibumu?" jawab Rina pelan. Zaki tampak berpikir, karena memang dia tahu jika Rina adalah teman ibunya. "Apa yang terjadi?" "Dia sangat marah padamu, Zaki. Dia juga menyuruhku untuk mengusirmu dari kontrakan ini," ucap Rina. Zaki mengangkat wajahnya dan menatap wajah Rina. "Apa kamu memberitahu keberadaan kami pada ibuku?" "Kenapa, Bu Rina? Padahal kami sudah membayar kontrakan ini untuk 4 bulan ke depan. Kenapa kamu malah memberitahu keberadaan kami padanya?" tanya Zaki kesal. "Sebelum aku bertanya pada ibumu, dia sudah terlebih dahulu menanyakan keberadaanmu. Dia bilang ada seseorang yang memergoki kalian masuk ke dalam area kontrakan ini. Jangan malah menyalahkanku, Zaki. Bahkan aku sendiri bingung," jawab Rina menjelaskan. Mendengar ucapannya,
Zaki mendengus kesal. Dia benar-benar merasa tidak tenang jika terus diusik oleh keluarganya sendiri. Kenapa Bu Rina tidak berbohong saja? Bilang saja pada ibu, jika aku tidak berada di sini. Ucap Zaki kesal. Tentu saja Rina menolak jika harus berbohong, karena dia pikir kejujuran lebih penting dari apapun. Tidak, Zaki, sudah lama aku berteman dengan ibumu. Apapun yang dia katakan pasti selalu benar. Aku minta kamu dan wanita yang bernama Ferin itu pergi dari kontrakan ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengembalikan uangnya. Rina bicara dengan tegas. Zaki menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau pergi dari kontrakan itu, karena dia pikir susah mencari tempat yang cocok untuk mereka tinggali. Tidak, Bu Rina. Aku akan tetap tinggal di sini. Kami sudah bayar kan? Kenapa kami harus pergi? Apa karena kamu sudah terhasut oleh ucapan ibuku? Tanya Zaki. Rina tidak menjawab. Dia hanya tersenyum ke arah Zaki. Dia tidak mau mengecewakan temannya. Maka dari itu dia akan membelaleni dan mengusir Zaki serta Ferin dari kontrakannya. Aku akan mengembalikan uangnya, asalkan kamu mau pergi dari sini. Bagaimana? Tanya Rina. Kenapa, Bu Rina? Kenapa kamu menyuruhku pergi? Apa uangnya tidak cukup? Baiklah, nanti aku akan bicara pada Ferin untuk menambah uangnya. Ucap Zaki. Dia berusaha membujuk Rina. Rina langsung tertawa setelah mendengar ucapan Zaki. Dia benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikir anak dari temannya itu. Apa kamu masih belum mengerti juga? Kamu dan wanita itu belum menikah secara resmi. Apa kata penghuni yang lain jika mereka tahu status kalian yang belum terikat pernikahan? Tanya Rina kesal. Rina merasa malu karena dia sudah berani menerima penghuni kontrakan baru yang malah kumpul cap. Tolong Bu Rina, beri aku waktu. Aku juga harus membicarakan masalah ini pada Ferin dulu. Takutnya dia marah dan menolak untuk keluar dari kontrakan ini. Ucap Zaki memohon. Rina menarik napas kasar setelah mengetahui kenyataan yang terjadi. Dia sangat kesal dan tidak menyukai keberadaan Zaki dan Ferin. Kenapa, Zaki? Kenapa kamu malah memilih adik iparmu? Padahal jika dibandingkan, Anya jauh lebih cantik dan elegan. Kenapa kamu menyakiti hatinya? Dan kenapa kamu bisa berselingkuh dengan adik iparmu sendiri? Tanya Rina. Dia benar-benar syok. Mungkin saja ibunya sudah memberitahu Rina tentang permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Kenapa kamu tidak menjawab? Maaf, bukannya aku ikut campur ke dalam masalah rumah tanggamu, tapi aku hanya menyayangkan keputusanmu yang malah memilih wanita itu dibanding istrimu sendiri. Ucap Rina. Zaki masih terdiam dan hanya fokus mendengarkan ucapan Rina. Memang dia begitu geram dan kesal karena Rina malah ikut campur ke dalam masalahnya. Tapi satu sisi dia juga harus bisa menghargai sang pemilik kontrakan. Apalagi sekarang kamu dan wanita itu belum menikah. Apa kamu tidak malu nantinya? Apa kata orang nanti? Maka dari itu, daripada aku yang malu, lebih baik kamu dan selingkuhanmu pergi dari sini. Ucap Rina dengan tegas. Tentu saja Zaki tidak terima dengan ucapan yang keluar dari mulut Rina. Dia menatap tajam ke arahnya. Dia bukan selingkuhanku. Dia adalah istriku. Ya, memang kami belum menikah, tapi sebentar lagi kami juga akan menikah secara resmi. Tolong jangan ikut campur ke dalam urusanku. Jawab Zaki kesal. Rina menyilangkan tangannya di dada dan tersenyum ketus pada Zaki. Itu sama saja bohong. Sekarang kamu sedang kumpul cap bersama wanita itu. Dasar menjijikan. Aku minta hari ini juga kalian angkat kaki dari kontrakan milikku. Jangan mengotori tempat ini dengan perilaku jijik kalian. Rina bicara dengan tegas. Setelah itu dia beranjak dari kursi dan melengos pergi meninggalkan Zaki yang masih terdiam di sana. Kini Zaki mulai sadar. Banyak orang yang sayang dan peduli pada Anya.